dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Selamat mengikuti. Untuk KD kali ini adalah KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan makanan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan atau esofagus, 3. Lambung atau gastrin, 4. Usus halus atau intestinum, 5. Usus besar atau kolon, 6. Rektum atau poros usus, 7. Anus. Satu. Rongga mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar air liur atau kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air ludah atau air liur. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. A. Gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Gigi seri, 2. Gigi taring, 3. Gigi geraham. Berikut adalah rumus-rumus gigi anak-anak atau gigi susu dan gigi tetap atau rumus gigi orang dewasa. Keterangannya, I sama dengan incisivus atau gigi seri, C. caninus atau gigi taring, P. premolar atau gigi geraham kecil, M. molar atau gigi geraham besar atau geraham belakang. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata seperti gerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi. A. Jumlah gigi pada anak-anak. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan. B. Jumlah gigi pada orang dewasa. Gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, 12 gigi geraham belakang. Bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari 1. Mahkota gigi, 2. Leher gigi, 3. Akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. 2. Kerongkongan atau esofagus. Makanan di kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. 3. Lambung atau gastrin. Bagian-bagian lambung ada 3. 1. Kardiak, yaitu lambung bagian atas. 2. Fundus, yaitu lambung bagian tengah.
3. Pylorus atau lambung bagian bawah. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. 2. Makanan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida atau HCl, berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin, berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. 4. Usus halus atau intestinum. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari 3. 1. Usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti 1. Enzim amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. 2. Enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. 3. Enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain: 1. Mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. 2. Memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. 2. Usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu 1. Enzim maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. 2. Enzim sukrase, berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 3. Enzim laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 3. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah terdapat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaan sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. 5. Usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. 6. Rektum. Rektum berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dibuang melalui anus. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. 7. Anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja
ampas makanan sisa proses pencernaan keluar tubuh. Demikian anak-anak materi pencernaan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.